Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya angkat judulnya itu kajian hadis tentang problematika musafir. Kenapa? Karena ini cukup problematik. Sampai sekarang belum ditemukan hadis qauli bagaimana Rasul mendefinisikan bepergian atau safar. Oleh karena Rasul tidak mendefinisikan, lahir berbagai spekulasi kapan seseorang layak dinamakan musafir. Berbeda misalnya khomer, sudah ada definisi dari hadis kullu ma yukhamirul aqla, semua yang bisa menutupi fungsi akal, entah wujudnya mengkonsumsi benda padat kayak pil kuplung atau zat cair, minum-minuman keras, bahkan sampai spekulasi yang terlalu tinggi membuat orang mungkin majnun sehingga tidak fungsi akalnya itu. Enak kalau sudah ada definisi. Sementara tentang bepergian ini kita hanya dapat hadis fi'li, cerita para sahabat tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kaget terkait jaraknya berapa sih orang layak dinamakan bepergian itu, macam-macam. Ada hadis yang menjelaskan 3 mil, yang mungkin kalau di kilometer itu enggak sampai 5 kilo mungkin. 3 mil diperkirakan 3.800 meter, 3,8 kilo. Hadisnya sahih dari Anas bin Malik an Yahya bin Yazid al-Hunai qala sa'altu Anas ibn Malikin, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an qasri salat, tentang mengqasar salat, meringkas salat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Faqala, ia menjawab, Anas bin Malik menjawab, karena Rasulullah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kharaja, apabila keluar bepergian, masirata salasa amyal, sejauh 3 mil, au salasa farasih, atau 3 farsa, syu'bah syakka, perawi syu'bah ini ragu 3 mil atau 3 farsa. Kalau 3 mil itu ya 3,8 kilo. Kalau 3 farsa kira-kira ya 16,5
kilo. Satu farsanya itu 5.500 meter. Maka ketemu jumlahnya 16.500 meter. 16,5 kilometer. Subaraku. Sholat rakaat ini baru Rasul melaksanakan sholat dengan mengqashar dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu tentang jarak. Nanti ada lagi jarak sejauh sesiang hari. Wah, ini bingung, tambah abstrak. Sesiang hari kira-kira naik unta atau naik keledai atau naik kuda, kira-kira berapa kilo ya? Blank kita. Ada lagi jaraknya 18 mil. Kalau 1 milnya tadi kira-kira 1,6, ketemu 28,8 kilometer. Itu pun wujudnya adalah hadis fi'li, bukan hadis qauli. Ada lagi hadis yang menerangkan 4 barit. Jadi zaman Rasul tidak ada kilometer. Ada mil, ada farsa, ada barit. Nah, 1 barit itu kira-kiranya 22.000 meter atau 22 kilometer. Berarti perjalanan kira-kira 88 kilometer. Lagi-lagi itu adalah hadis fi'li, bukan hadis qauli. Maka kalau saya ditanya dalam perjalanan berapa kita boleh mengqashar, bingung saya. Nah, untuk menghindari kebingungan itu, cari filosofisnya. Filosofisnya apa sih? Islam ini ingin sekali kepada pemeluknya hal-hal yang mudah. Islam tidak ingin mempersulit pemeluknya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lah, perjalanan ini tidak disangsikan, kata Rasul, bagian dari siksa. Yang biasanya tidur dibuat tidak tidur. Yang biasanya ajak makan dibuat sulit mencari makan. Jadi perjalanan ini bagian dari siksa. Ada unsur masyaqqah. Nah, kalau ada unsur masyaqqah, kesulitan, muncul solusi adanya rukhsah atau kemudahan. Itu Islam. Maka mohon maaf Bapak Ibu, misalnya saya ditanya, Ustadz, perjalanannya hanya 1 kilometer gitu. Boleh enggak kira-kira mengqashar sholat? Ya didiskusikan dulu. 1 kilo ini nanjak tebing, Pak. Butuh berjam-jam sampai ke puncaknya itu. Karena di situ ada unsur masyaqqah, bukan mustahil. Nanti muncul kemudahan. Gunung yang rendah gitu aja pengalaman sampai 3,5 jam Pak gitu. Dan ini Gunung Semeru, waduh. Itu ceritanya. Jadi oleh sebab itu nanti hukumnya itu bergantung kepada individu. Tidak bisa digeneralisir. Ada keluhan di masjid itu biasanya Ustaz,
diadakan namanya rihla, apa bahasa sekarang yang tren itu, bepergian untuk religi. Rihla religi. Sekarang berkembang ada rihla sakofi, pergi kemana-mana untuk peradaban. Rihla religi kemana? Jamaah sini punya program, Ustaz, mau ke Malang sana kira-kira 4 hari di sana. Kita adakan semacam training begitu khusus. Gimana nanti kira-kira di Malang itu semuanya menjamak mengqashar atau tidak? Gitu. Tidak bisa, Bapak. Bukan mustahil nanti ada jamaah yang ngomong, "Lapo, aku berangkat naik bis turu kok. Sampai Malang ya cik turu aku." Baru dibangunkan, baru melek, merasa ndak ada masyakoh, ndak ada unsur kesulitan. Saya ndak mau mengambil rukhsah, misalnya begitu. Itu ceritanya individu yang akan menentukan. Panitia ndak bisa memaksakan wajib menjamak, wajib mengqashar, ndak bisa. Sama dengan saya mandu haji dari Indonesia ke Saudi, jelas musafir, Pak. Karena dalam kondisi safar, saya tidak boleh memaksa jamaah semuanya wajib dijamak, semuanya wajib mengqashar, tidak bisa. Saya di airport tidur, di atas kapal terbang tidur, dijemput bis tidur. Saya di Mekah sini tidak ada unsur kesulitan. Saya ingin ajak untuk jamaah di Masjidil Haram, misalnya begitu, Pak. Misalnya, apalagi bagi sebagian teman dari Mekah ke Madinah, waduh, itu kan jaraknya luar biasa, hampir 360 kilometer. Tapi karena ada keyakinan saya harus arbainan, misalnya gitu. Sampai di Madinah, mancik yang namanya hotel belum noto, muelani jamaah. Kalau nggak gini Ustadz, nggak sampai arbainan. Padahal hadis arbainan itu hadis palsu. Tapi tidak tahu ya. Demi arbainan baru datang di hotel, belum masuk kamar, belani ke masjid. Jamaah saya tidak saya izinkan. Kalian masih capek, istirahat dulu. Sholatnya gimana Ustaz? Ya sudah. Kalau bisa dijamak dulu, kalau bisa diqashar dulu, dinikmati dulu, rukhsah kemudian ini. Ada yang ngotot. Datang di Madinah itu jam 1 malam. Ngotot ingin subuhan. Saya sudah melarang. Jangan. Untuk subuhan, sementara kita jamaah di hotel dulu. Gitu. Ngotot, masjid kelihatan aja. Akhirnya karena ngotot pergi, Masya Allah 3 hari tidak bisa pulang. Hari keempat baru dapat telepon, kalau jamaah yang satu ini ada di Dakar, Madinah. Gitu. Bingung dia untuk kembali ke hotelnya. Biasanya kalau malam gitu datang, nanti pagi kita cari tanda jejak dulu, bagaimana bisa pergi ke masjid, kemudian bisa kembali ke hotel. Kalau perlu di tempat-tempat yang strategis dikasih tanda bendera. Oh, alur jalan saya
ke situ ada bendera, berarti masuk situ. Harus begitu dulu. Jangan ada kesombongan, wah masjid dekat, kelihatan. Jangan. Jangankan kita yang baru datang di sana. Teman saya yang sudah memiliki Madinah bertahun-tahun di Madinah, mandu aja kesesat kok. Ya gara-gara sombong. Sudah ya, tidak perlu dipandu ya, bisa pulang sendiri-sendiri ya, gitu. Nggih. Ditinggal minum. Setelah minum, perasaannya dia itu ngiting jamaahnya. Makin lama makin habis, makin lama makin habis. Tiba-tiba kesasar tiba gitu. Padahal sudah lama hidup di Saudi Arabia. Enggak boleh, Pak. Kesombongan seperti itu jangan sampai terjadi. Apalagi ibu-ibu yang biasanya ngeluyur sendirian, kita cegah. Tidak boleh, kecuali didampingi 2 orang atau bertiga, itu bagus. Makin banyak makin bagus. Masih ada image. Kalau ada wanita sendirian itu mungkin kalau di bundaran Waru itu jam 1 malam, gitu. Tidak tahu siap diapakan orang ini. Itu yang berbahaya, karena tidak semua orang baik di sana, apalagi menghadapi wanita Indonesia. Tidak peduli muda, tidak peduli tua, dianggap mereka masih nikmat. Itu repotnya, Pak. Gitu. Jadi supaya ekstra hati-hati. Biasanya gitu. Maka yang perlu kita diskusikan sekarang, ketika mendapatkan rukhsah, kira-kira menerima rukhsah itu hukumnya apa? Itu yang jadi akar masalah. Sebab apa? Ada hadis, innallaha yuhibbu ayyuta rukhasahu. Allah itu sangat senang sekali kalau kemudahannya itu diterima oleh hambanya. Ketika Al-Quran mengatakan kalau dalam kondisi takut kalian boleh mengqashar, kemudian rasa takut sudah tidak ada. Umat Islam sudah tidak ada lagi yang memerangi. Berarti tidak dalam kondisi khauf. Sekarang dalam kondusif. Gimana ya Rasul? Masih nerima rukhsah apa tidak? Apa jawaban Rasul? Itulah sedekah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, coba sampai pikirkan, didatangi orang diberi sedekah, terus sampai nolak. Kira-kira disimpulkan apa, Pak? Sombong ya, Pak ya? Nah, kalau disimpulkan sombong, berarti menerima rukhsah itu hukumnya apa? Wajib. Itu repotnya. Karena Rasul tidak jelas menerima rukhsah itu hukumnya wajib atau tidak wajib. Masuk wilayah ijtihad. Saya tidak tahu mindset panjenengan wajib atau tidak. Itu yang membuat saya sulit menjawab pertanyaan. Ustadz, boleh tidak menjamak, boleh tidak mengqashar? Terpaksa saya harus bertanya dulu. Menurut Anda, menerima rukhsah itu hukumnya wajib atau tidak? Itu dulu yang didiskusikan. Karena ada kasus Pak Yai yang di Gresik ini punya komitmen terima rukhsah hukumnya wajib. Itu hak dia. Nah, kebetulan saya dari Sidoarjo itu ke Gresik ngisi khutbah Jumat gitu loh.
Terus saya tanya Pak Yai, kalau wajib menerima kan berdosa kalau tidak menerima. Lah rusa itu diantaranya kalau orang bepergian kan dapat rusa tidak Jumatan. Nah kalau menerima rusa wajib, masa saya datang jauh-jauh dari Sidoarjo, sini hanya khutbah Jumat tok. Gitu. Saya kalau menerima rusa Jumatan, berarti saya sombong. Kalau sombong, tempatnya di neraka. Kebetulan Pak Yai ini tidak pernah kemana-mana gitu loh Pak. Tidak pernah khutbah di mana-mana. Saya kasih gambaran, misalnya saya datang dari Sidoarjo ke Gresik, GKB, Gresik Kota Baru. Saya rasa dari jarak layak menghukumi musafir. Dari unsur kesulitan pun saya layak menghukumi sebagai musafir. Nah kalau saya menghukumi musafir wajib menerima rusa, lah gak iso Jumatan aku. Jadi rusa itu bukan hanya jamak kosor, termasuk puasa. Kalau wajib menerima, tidak boleh apa? Puasa. Yang berpuasa berarti maksiat kepada Abu Qasim, maksiat kepada Nabi Muhammad. Gitu. Mikir. Lah kok hajiannya ikut saya gitu. Karena saudaranya ada di Sidoarjo. Sampai Mekah saya tanya, mau kemana? Gitu. Ya ke masjid. Untuk apa? Ya sholat. Katanya sampean itu musafir wajib nerima rusa. Kalau nggak nerima rusa, sombong. Rokok loh Pak Yai, gitu. Loh terus gimana? Ya terserah sampean gitu. Sampean mewajibkan mengambil rusa. Kalau saya kan tidak wajib. Terima rusa monggo, nggak nerima monggo. Bingung Pak. Selama 40 hari berarti musafir. Gini aja, saya akal. Saya akan pergi ke masjid, nanti saya tunggu sholat zuhur 2 rakaat. Setelah ditunggu, dia bisa sholat zuhur 2 rakaat. Akal gitu caranya. Saya tanya lagi, sejak kapan ada tuntunan menunggu imam? Gitu. Tuntunan yang benar itu, kalau ada imam, ikuti. Lah kok dinteni? Itu dampaknya Pak. Bagi yang mewajibkan menerima apa? Rusa. Bagi yang tidak wajib, terserah. Duh, sekarang saya masih capek. Saya terima rusa itu. Wah, masuk Jumat aku nggak ikut Jumatan. Cik pegel aku. Misalnya begitu. Nanti kalau sudah tidak capek, saya ingin ajak jamaah di Masjidil Haram. Misalnya begitu, monggo. Jadi kembali kepada pola pikirnya itu. Akhirnya apa? Karena beliau kiai, pinter ngaji, coba baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada rusa. Wa in kuntum mardha au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Waktu bulan Ramadan, kalau kita dalam bepergian atau dalam kondisi sakit, boleh tidak puasa Ramadan, berarti
nerima rukhsah puasa Ramadan. Solusinya diganti nanti hari-hari yang lain. Dikenal dengan mengqadha puasa. Sakitnya 10 hari, nanti bisa diqadha 10 hari. Bepergiannya 10 hari, nanti bisa diqadha 10 hari. Tapi hebatnya Al-Quran, berikutnya, ayat berikutnya, wa antasumu khairun lakum. Walaupun kalian dalam bepergian, tapi kalau kalian ingin bertahan berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Dari sini pamungkas, tidak mungkin menerima rukhsah itu hukumnya wajib. Kalau tidak dihukumi wajib, kembali ke masing-masing orang, kira-kira sudah fit atau belum? Kalau sudah fit, monggo ikut jamaah di Masjidil Haram. Kalau masih dalam kesulitan, silakan nikmati rukhsah kemudian dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kalau begitu pola pikirnya. Monggo yang ada komentar atau pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Yang ingin tanya, ingin komentar, silakan. Ada mic-nya, biar kedengaran teman-teman. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya tangkap adalah bahwa musafir itu yang dalam keadaan yang menentukan adalah dirinya sendiri. Betul, nggih. Yang kalau saya tangkap lebih afdol. Iya. Jadi tidak dibutuhkan yang lain. Nah, bagaimana kalau musafir sehingga melakukan qasar, ada yang berjamaah? Artinya adalah karena kondisi itu rombongan. Iya, ya. Jadi dengan kesepakatan tidak memaksa. Disilakan yang mau ikut musafir. Itu bagaimana? Terima kasih. Masuk dalam kapita selekta berbagai permasalahan. Misalnya kita musafir, kemudian kita temukan ada orang sedang sholat. Kita ingin bermakmum kepada orang yang sedang sholat. Kita kan tidak perlu tanya, Pak Imam, sampai lagi mengqasar atau mboten enggak tahu gitu. Maka bagaimana? Ikut saja imamnya. Kalau imam mengqasar, ya ikut mengqasar. Kalau imamnya tidak mengqasar, maka kita menyempurnakan sendiri. Begitu. Berbeda kalau kita musafir, kita ditunjuk menjadi imam. Bilang kepada para mukimin, kami musafir, nanti kami qasar. Nah, kalian yang mukim, silakan nanti lanjutkan sendiri. Begitu yang dilakukan oleh Rasul. Nah, kebetulan Rasul tidak pernah jadi makmum gitu loh. Jadi kalau ada Rasul, tidak mungkin Rasul makmum itu, Rasul selalu jadi imam. Maka Rasul bilang kepada para mukimin yang di Mekah ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Kepada mukimin diingatkan, kami sedang musafir, kami akan mengqasar sholat. Nanti para mukimin supaya menyempurnakan sendiri. Itu berbeda kalau kita datang
sebagai musafir bermakmum kepada mukim. Tidak mungkin kita mengqashar sholat mengikuti sholatnya imam. Ini mempertajam menerima rukhsah itu tidak wajib, gitu loh. Gitu. Dan tuntutannya banyak. Maka di Kapita Selekta saya bahas itu bagaimana kalau kita menjadi imam sementara kita musafir, bagaimana kalau kita menjadi makmum ketika kita dalam kondisi musafir. Saya punya pengalaman, Pak. Bukan hanya mengqashar tapi juga menjamak. Dulu itu ada jadwal rutin di Mojokerto, Pak. Ngaji di Mojosari, Mojokerto. Kesulitan kendaraannya itu mulai Japanan ini, Pak. Dulu belum ada bis. Jadi kendaraan itu kalau tidak penuh, tidak berangkat, Pak. Gitu. Sehingga nunggu penuh baru berangkat. Biasanya penuhnya itu menjelang maghrib, gitu loh. Karena pas orang-orang pabrikan itu pulang. Nah saya kan belum sholat maghrib. Sampai di tempat saya berhadapan imam yang sedang sholat isya, Pak. Maka saya tidak boleh mengqashar, Pak. Saya tetap melaksanakan walaupun jamak takhir, tapi sholat isya terlebih dahulu. Baru setelah selesai, saya sholat maghrib. Kan tidak mungkin saya sholat maghrib 4 rakaat. Jadi untuk menjamak takhir itu ada 2 cara. Cara yang pertama tetap urut walaupun maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya, tetap sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika haji wada, wukuf di Arafah sampai maghrib. Lah Rasul tidak sholat maghrib di Arafah, di jamak takhir dengan isya di Muzdalifah. Arafah, Muzdalifah itu 7 kilo, Pak. Tapi bisa ditempuh berjam-jam, Pak. Karena deselan orang banyak. Sehingga tidak nututi kehabisan waktu maghrib di jamak isya. Nah ternyata tata caranya Rasul azan dulu, setelah azan baru qomat untuk sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat untuk sholat isya 2 rakaat. Walaupun jamak takhir tetap urutannya sama. Itu berbeda kalau terjadi kasus seperti yang tadi saya alami, maka yang punya waktu adalah isya. Saya ikuti dulu jamaah isya. Maghribnya waktu qadha bisa dilaksanakan setelah sholat apa? Isya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi enak ketika kita sudah menentukan menerima rukhsah itu wajib atau tidak. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Misalnya ada orang muslim yang belum salam, saya menjawab apa ini? Orang musyrik Non-muslim non-muslim belum salam Islam. mengucapkan salam, ada tuntunan dari Rasul, cukup dijawab wa alaika, selesai. Artinya apa? Kalau ucapan salamnya bagus, mudah-mudahan kembali kebagusan. Kalau ucapannya buruk, mudah-mudahan kembali keburukan pada Anda. Ada kasus pada waktu itu Rasul diberi ucapan salam, tapi bunyinya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum.
Kalau assalamualaikum semoga kebahagiaan buat kalian. Tapi kalau assalamualaikum semoga kebencanaan buat kalian gitu. Dikira Rasul tidak dengar. Dijawab wa alaika. Mudah-mudahan kebencanaan justru kena pada kamu gitu, Pak. Kalau dia betul-betul bagus, mudah-mudahan kebagusan juga untuk kamu. Jawaban Rasul begitu, Pak. Jadi jangan menjawab lengkap. Jangan waalaikumsalam warahmatullah, jangan. Cukup wa alaika, selesai. Nggih. Itu gara-gara non muslim ngasih salam kepada Rasulullah. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti banyak para ustaznya mengambil kemudahan mudah-mudahan tidak. Iya. Mungkin lebih kita Allah. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Kan Rasul yang dawuh, innallaha yuhibbu ayyu'taru khasahu. Allah itu senang kalau kemudahannya diterima. Tapi tolong jangan disimpulkan Allah murka kalau tidak diterima, jangan gitu. Justru itulah kita berharap untuk menerima kemudahan dari Allah. Bahkan tadi kata Rasul itu sedekah dari Allah. Kenapa ditolak? Bagus, Pak, kalau gitu, Pak. Cuma kalau sampean punya komitmen wajib itu jadi repot nanti gitu. Jadi repot sampai haji gak iso jamaah di masjid ya gara-gara wajib jamak dan qashar. Padahal sholat sekali di Masjidil Haram nilainya 100.000 di tempat yang lain. Lagi sekali jamaah di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali dibanding tempat yang lain. Nah kalau sampai tidak ikut jamaah, eman, Pak. Kalau ajak jamaah enak, pulang tidak usah sholat lagi. Pahalanya susuk-susuk, keliru mana gitu. Belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Jadi begitu, Pak. Saya bangga kalau orang saya pingin terima rukhsah, bagus. Cuma ketika menghukumi wajib itu yang jadi masalah. Sebab ada hadis begini, Pak. Ada hadis yang kalau tidak difahami secara proporsional bahaya. Yang intinya siapa yang dalam kondisi safar, bepergian dan dia tidak menjamak dan qashar, dia berarti maksiat kepada Abu Qasim. Hadisnya sahih, Pak. Hadisnya sahih. Bagaimana cara memahaminya? Kalau kita ini betul-betul sudah kesulitan, memaksakan diri dalam kesulitan, ini yang diancam oleh Rasulullah. Sampai bisa bayangkan pahala orang jihad dalam kondisi puasa. Padahal jihad itu kesulitannya lebih berat daripada bepergian. Bagaimana, Pak? Iya. Kalau kita nerima rukhsah, Pak, tidak ada rawatib, Pak. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Kalau kita nerima rukhsah. Kalau enggak, boleh, Pak. Boleh. Misalnya ya, Pak ya, kita bersama Rasul tarwiyah di Mina. Rasul kan enggak jamak, tapi mengqashar gitu. Jadi sholat duhur pada waktu duhur cuma hanya 2 rakaat.
Kalau wajib menerima, mestinya zuhur dengan asar itu dijamak, bukan hanya di qasar. Nah, ketika kita tidak menjamak, kan boleh kita qobliyah, boleh kita ba'diyah. Tapi kalau sudah menjamak, ada tuntunan, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Maka hadisnya jelas, Rasul tidak sholat sesudah dan sebelumnya 1 rakaat pun. Itu kalau menjamak dan mengqasar. Kalau hanya mengqasar tok, sholatnya tepat waktu, bisa saja nanti ada qobliyah, bisa ada ba'diyah. Begitu, Pak. Muncul pertanyaan, kalau sholat sunnah yang lain gimana, Pak? Ya boleh, Pak. Apalagi yang namanya sholat witir. Maka saya temukan di Kapita Selekta ini beberapa hadis tuntunan sholat sunnah di kendaraan. Amir bin Robi'ah misalnya, saya menyaksikan Rasul sholat sunnah di kendaraan, kan begitu, Pak, menghadap ke arah manapun. Jadi yang tidak ada itu ketika kita ingin menjamak dan mengqasar, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, dan tidak menutup kemungkinan kita nanti boleh sholat malam, boleh sholat witir dan sebagainya. Sampai dalam perjalanan perang itu, sampai mereka melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, karena tidak menjamak, tidak mengqasar. Jadi sholat subuh tepat pada waktu subuh, sehingga mereka itu 2 rakaat fajar dulu, baru sholat apa? Subuh. Nggak ada masalah, Pak. Yang tidak ditemukan itu kalau menjamak dan mengqasar, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Ada lagi mungkin? Sudah habis waktunya. Masya Allah. Karena ada poin durasinya berapa lama. Nah, ini ada hadisnya. Durasinya berapa lama bepergian. Nah, itu ada yang sampai 6 bulan, Pak. Ada yang 14 hari, 19 hari, macam-macam. Dan itu semuanya hadis fi'li, bukan hadis qauli. Maka jangan kaget ada seorang ini kelahirannya di Padang, kemudian hijrah ke Jogja, seumur hidup di Jogja menerima rukhsah gitu. Sehingga tidak pernah ikut Jumatan gitu loh, Pak, gitu. Seumur hidup sampai beliau itu wafat di Jogja. Ini pakar hadis padahal, Pak, gitu. Nah, anaknya jadi direktur pasca sarjana, saya diminta untuk bikin disertasi pemikiran bapaknya, saya tidak mau. Sebab nanti kalau nggak cocok, nggak lulus, repot saya nanti. Jadi itu ceritanya, setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Ada lagi pendapat, Pak, keluar rumah saja sudah musafir, Pak. Loh, kalau keluar rumah sudah musafir, wajib menerima rukhsah. Nggak ono konsep sholat jamaah lah, Pak, gitu. Musafir itu dapat kemudahan untuk tidak sholat apa? Jumat, misalnya begitu. Mudah-mudahan akan berkembang diskusi ini. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.